Sore Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom prosperous people say I go. Selamat sore, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kita untuk beribadah bersama sore hari ini di Betania Fresh Anointing Kota Wisata Cibubur. Saya percaya Tuhan kita memenuhi setiap kita dengan anugerahnya dan berkatnya yang berlimpah, yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Bersama kami mengangkat kedua tangan kami bagi Tuhan. Saat ini kami bawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan. Kami percaya Tuhan, sore hari ini anugerah melimpah atas kami. Kami tak bisa seluruh rangkaian ibadah raya kami yang luar biasa sepanjang sore hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang perkasa dan yang ajaib. Setiap kita umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata amin. Katakan sekali lagi, berkata Engkau menuntun kami di setiap langkah kami, dan kami bersyukur. Kami memuji, kami menyembah kami. Nyanyikan bersama-sama. Setiap langkah, di setiap nafasku, yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembaian kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita nyanyikan dari awal pujian ini, sama-sama katakan, setiap langkahku, Kau di setiap nafasku,
berkata, katakan, sekali lagi berkata, terus dibersih. Saudara boleh lihat dari samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan, Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita dikirim Tuhan dengan sorak-sorai yang sabar. Semua mari kita ucap bersama-sama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan kau langkahku.
darah-Mu yang menyucikan kami. Lewat karya penebusan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami berharga di mata-Mu. Dan selayaknya Tuhan terima sembah puji. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seluruh hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita berikan suara-suara kita bagi Tuhan. Lebih-lebih lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kasih-Nya melimpah. Nyanyikan bersama-sama. Kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Katakan Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seluruh hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sama-sama kembali kita bangkit berdiri dan nyanyikan. Engkau ku sembah, hingga kami
aku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari sekali katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang Tuhan mengangkat tangan kami, tanda kami percaya, tanda kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk kami mengangkat tangan Tuhan, turun tangan bagi kami. Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya ini Tuhan hidup kami. Kami bawa Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Bawa kami Tuhan untuk memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk kami terus setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berbicara bagi kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, waktu firman Tuhan disampaikan, iman kami bertumbuh. Kami percaya mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan dicurahkan dari kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, dengan kedua tangan terangkat bersama katakan amin. Sekali lagi katakan silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur dalam Tuhan. Amin. Kita semua sehat, kuat, dan makmur di dalam Tuhan. Haleluya.
Ya, kita merasakan saudara turut sepenanggungan dengan korban teroris saudara, pembunuhan di Sigi. Gereja Tuhan semua saudara turut sepenanggungan. Kita berdoa saudara, ya apa yang terjadi di Sigi Sulawesi Tengah saudara, ya darah martir tercurah di sana, itu adalah saudara langkah awal penanaman gereja, kebangunan rohani saudara terjadi. Amin. Amin. Kita berdoa untuk seluruh keluarga demi keluarga yang ada, yang mengalami saudara duka yang mendalam, mereka dikuatkan, mereka dihibur oleh Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita di tempat ini masih bisa kembali beribadah di tempat yang baru. Puji Tuhan. Ya, jangan kita kendor saudara. Ya, jangan kita malas, tapi tetaplah kita setia saudara, sampai akhir hidup kita. Kita mengiring Tuhan. Amin. Ibadah kita sekarang gak panjang saudara. Jadi kalau datang ibadah, ayo lebih on time lagi, lebih semangat lagi. Amin. Jangan terlambat ya saudara. Bayar harganya untuk kita datang lebih awal, mungkin 10 menit, 15 menit. Persiapkan hatimu berdoa syafaat bagi keluargamu, bagi saudara-saudaramu. Ada begitu banyak jiwa-jiwa tuh saudara yang terhilang. Bahkan di rumah pun saudara, mereka gak online, mereka gak beribadah saudara. Sedih saudara. Tapi kita gereja Tuhan harus terus berdoa, menyatakan suara Tuhan, menyatakan saudara kebaikan Tuhan bagi mereka saudara. Amin. Kita yang sudah mengenal kasih karunia, teruslah kita bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan buat kita semua saudara, untuk kita terus mengenal Dia. Amin. Kita percaya saudara, hidup di dunia ini sementara. Suatu hari nanti kita akan pulang ke rumah Bapa. Betul? Ya saudara, hanya satu jalan, hanya satu orang yang bisa membawa kita kepada alamat yang benar, jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kalau saya tanya ke Bang Jesto saudara ya, Bang Jesto, alamat Bojonggede itu di mana Bang Jesto? Dia taunya cuma di rumahnya. Dia nggak tahu Bojonggede yang lain, karena dia bukan asli kelahiran orang Bojonggede, betul? Dia kelahiran Tipang, betul? Kalau saya tanya Tipang, belum tentu juga dia juga tahu, saudara. Sudah banyak yang lupa mungkin, karena sudah pertumbuhan pesat di sana mungkin, saudara ya. Ada jalan-jalan yang berubah, saudara. Ya. Nah, sebagai saudara orang yang nggak tahu jalan, kita tanya, yang ada kita jadi tersesat, betul nggak? Iya. Kalau Anda mau tanya jalan mana menuju surga, saudara, Anda harus tanya kepada orang yang pernah dari surga. Betul? Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Katakan amin. Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat turun ke dunia, memberikan alamat bagi Anda dan saya. I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada rumah Bapa, sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Halo, jangan sampai saudara salah alamat. Cari alamat saudara. Amin. Pemimpin agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak saudara, tapi yang menjanjikan keselamatan dan tahu rumah Bapa saudara, tahu alamat surga, cuma satu, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang lain gak tahu. Salah alamat. Ya, yang lain gak tahu alamatnya saudara. Ya, belum jelas saudara, yang masih mudah-mudahan. Oleh karena itu saudara, martir-martir yang ada di Sigi saudara, mereka sudah menyelesaikan pertandingan akhir hidup mereka saudara. Anda dan saya yang ada di kota besar saudara, di Pulau Jawa khususnya, di daerah-daerah yang ramai saudara, ya kita terus saudara jangan kasih kendor, jangan hanya motivasi kita cuma cari duit, duit gitu ya, uang. Halo, coba saudara mulai hari ini saudara lebih fokus untuk saudara cari Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu saudara untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sudah semakin singkat saudara. Amin.
Firman Tuhan katakan saudara, ya, dalam Mazmur pasal 103 dulu ya saudara, yang kita baca Mazmur 103 ayat yang ketiga saudara. Firman Tuhan katakan, Mazmur 103 ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung kacauan. The center of life is Jesus. Dia saudara, bukan kita. Kita mah nggak ada apa-apanya. Halo. Yang kasih nafas itu Tuhan, yang ciptakan kita itu Tuhan. Amin. Mari saudara sadari, kalau kita memahami bahwa hanya Dia saudara yang sudah menebus kita, biarlah kita juga setia kepada Dia. Katakan setia kepada Dia. Amin. Saya rindu saudara Anda memahami tentang makna pengorbanan Kristus. Kita memahami siapa Yesus. Jangan hanya kita kenal Yesus karena keturunan. Jadi orang Kristen keturunan. Karena bapaknya Kristen, anaknya Kristen. No. Bukan hanya KTP, bukan hanya keturunan, bukan hanya bapaknya Kristen atau lahir oek sudah haleluya, bukan hanya itu saudara. Anda harus tahu siapa Yesus sesungguhnya. Makanya saudara, penting buat anak-anak remaja kita saudara, dari sejak kecil, dari sejak sekolah minggu mereka dididik untuk mereka itu saudara mengenal Kristus. Dan pada saat mereka akil balik saudara, mereka harus memutuskan sendiri siapa Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan saudara, sebagai tanda mereka bertobat, sebagai tanda mereka menerima Kristus, mereka melakukan baptisan selam, baptisan air. Itu adalah sebuah tanda saudara. Ya, harus dibaptis, tenggelam, mati bersama dengan Kristus. Dia bangkit menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita harus tahu saudara, siapa yang menebus kita. Bangsa Israel saudara, bagaimana dia mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Bagaimana mereka mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Apakah mereka melakukan dengan kehebatan mereka, dengan kekuatan mereka? No. Alkitab mencatat saudara, tangan Tuhan lah yang menolong mereka. Kekuatan kuasa Tuhan lah yang membawa mereka dari perbudakan di Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Katakan amin. Mereka dibawa, dituntun keluar saudara, dari perbudakan, dari semua saudara kehidupan yang penuh dengan kelemahan, sakit, penyakit. Halo? Diperbudak itu enak apa enggak saudara? Halo? Jadi pegawai aja kadang-kadang saudara kita kesal sama bos kita. Ya Andre ya? Kesal sama saya Andre? Dia dengan budak ya. Halo? Jadi anak buah itu saudara sepertinya gak enak. Betul ya Bu Nana ya? Bu Nana pernah sering curhat beberapa kali saudara. Iya kan? Gak enak. Saya percaya apa yang dialami bangsa Israel saudara, mereka tuh mengalami sesuatu yang gak enak. Betul gak? Tuhan pilih Musa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan. Demonstrasi kuasa Allah diberikan kepada Musa, seorang yang bisa dikatakan gagal, seorang pembunuh, seorang yang mungkin saudara dikatakan tidak pandai bicara, bahkan seorang yang mengalami ketakutan saudara. Dia lari ketika dia membunuh orang-orang Mesir saudara. Kalau bukan kuasa Tuhan, tidak mungkin.
Betul nggak? Ya, betul. Demonstrasi di depan Firaun. Air menjadi darah, Ya. tongkat menjadi ular, lalat nyamuk. Lalu kemudian apalagi saudara? Belalang, hujan es. Ya. 9 tulah terjadi saudara. Itu apakah kuasa daripada Musa? Bukan. Bukan. Kuasa Tuhan. Ya. Tapi apakah Firaun saudara memberikan kepada bangsa Israel saudara jalan untuk keluar dari Mesir? Tidak. Tapi kita tahu saudara, itulah yang terakhir. Itulah kematian anak sulung. Di mana saudara pada malam itu bangsa Israel disuruh Tuhan berkumpul di setiap rumah-rumah, memotong satu anak domba, dan mereka saudara mengoleskan darah pada ambang pintu rumah mereka, pada kedua sisi pintu rumah mereka, dan daging daripada anak domba itu dibakar. Mereka disuruh makan secara utuh saudara. Hanya satu saudara korban yang tidak dibuang jeroannya, tidak diperintahkan untuk saudara untuk dipisahkan lemak dan sebagainya pada saat malam Paskah saudara. Mereka mengambil anak domba itu, mereka membakarnya, mereka memakannya. Harus habis, kalau nggak habis mereka harus bakar sampai habis saudara. Ya. Mereka mengambil bagian daripada saudara tubuh anak domba yang mereka perlukan. Dan malam itu saudara, sesuatu berubah terjadi, sesuatu mujizat terjadi saudara. Mereka yang sakit dalam Mazmur 105 ayat 37, mereka yang sakit, mereka yang timpang, mereka yang saudara penuh mungkin dengan kesakitan, gagal ginjal, mungkin luka di seluruh tubuhnya karena cambuk orang Mesir saudara. Mereka saudara mengalami mujizat malam itu. Amin. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 105:37, dituntunnya mereka keluar, Ya. membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang. Dalam terjemahan FAY hanya ini luar biasa saudara. Kita perhatikan saudara dalam terjemahan FAY hanya. Mazmur 105 ayat yang ke-37 saudara. Kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat, sambil membawa banyak emas dan perak. Pada waktu itu tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Wow. Perbudakan diubah Tuhan menjadi kemerdekaan, Amin. menjadi pembebasan. Amin. Mereka dibawa keluar saudara, membawa begitu banyak emas dan perak. Emas dan perak. Wow, bukankah saudara kematian Kristus, dia juga saudara melakukan hal yang sama bagi kita semua. Amin. Katakan amin. Amin. Keselamatan tidak bisa kita lakukan dengan upaya kita. Seperti yang sudah disampaikan kemarin saudara, tentang anak muda yang kaya raya. Minggu lalu kita belajar ini. Seorang anak muda yang kaya raya ini, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Tapi Tuhan bilang, juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku. Apa yang terjadi saudara? Hati daripada anak muda yang kaya ini, dia melekat kepada harta, bukan melekat kepada Tuhan. Halo? Ya. Tapi berbeda dengan Sakeus, seorang yang berdosa, seorang pemungut cukai, seorang yang mungkin pernah melakukan kejahatan saudara. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hatinya berubah. Dia tidak mencintai dunia ini, tapi kemudian dia mencintai Tuhan. Setengah dari hartanya dia berikan kepada orang miskin, dan jika ada orang yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Hatinya tidak melekat kepada harta. Apa yang dialami oleh Sakeus saudara, itu adalah anugerah Tuhan. Dia beroleh menerima keselamatan. Hari ini saya mau katakan, kita di tempat ini, kita dipilih Tuhan
Kita saudara menjadi anak-anaknya bukan karena hebatnya kita, Ya, benar. bukan karena ibadah kita, Ya. tapi karena anugerah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Amin. Amin. Kita tahu saudara, kematian Kristus membuat Anda bebas dari hukuman dosa, Ya. membuat Anda saudara bebas dari hukuman kematian yang kekal. Ya. Betul? Kematian Kristus membuat kita saudara menjadi ciptaan yang baru. Amin. Katakan amin. Amin. Jangan pernah saudara main-main ikut Tuhan. Ya, benar. Jangan pernah saudara kita hanya sekedar ikut Tuhan. Ya. Tapi biarlah kita terus senantiasa setia, Haleluya. terus senantiasa semangat ikut Tuhan. Ya. Amin. Yes. Yes. Belajar saudara untuk kita saudara memahami. Kenapa? Karena kalau kita diberkati hari ini, kita hidup, kita bernafas, kita bahkan kita menerima keselamatan, itu karena Tuhan, karena Dia. Ya. Amin. Amin. Mengucap syukur sama Tuhan dengan cara beribadah. Ya. Ayo saudara, hatimu saudara kau berikan kepada Tuhan. Kalau soal dunia nggak disuruh pun saudara, kita dengan sendirinya sense-nya tuh ya peka banget ya. Wah, gimana caranya cari duit, gimana caranya saudara putarin bisnis dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan panggil kita untuk beribadah, hati kita secepat itu kan? Respon kita secepat itu kan? Atau jangan-jangan saudara, males ah. Apa untungnya sih ke gereja? Halo, yang ada saya keluarin persembahan, yang ada pendetanya minta perpuluhan terus, yang ada begini begitu dan sebagainya, belum lagi sewa gereja, belum lagi taburan Natal, belum lagi ini itu. Halo, Haleluya. seringkali kita berpikir, apa untungnya saya ke gereja? Apa untungnya saya beribadah? Padahal begitu banyak berkat, keuntungan pada saat kita beribadah. Amin. 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 Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Katakan yes. Yes. Jangan pernah anggap ibadah itu saudara sebagai sesuatu yang rugi. Ya. Ya. Salah. Amin. Belajarlah kau terus melangkahkan kakimu saudara untuk datang menghadap Tuhan. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Apa saudara? Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan yang Daud lakukan saudara. Pemazmur berkata, satu hal telah kuminta. Bagaimana dengan kita? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Jalan-jalan, shopping. Halo? Betul? Bisa shopping, Bang. Mulai tutup. Halo? Mall udah buka, Bu. Oh, udah buka, ya? Ibu Indra aja belum pernah ke mall kali ya. Iya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Makanya saudara, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-167, firman Tuhan katakan, Mazmur 119 ayat 167. Berarti 168 di situ kali. Maaf. 119. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayatnya kok salah. Mazmur 119 ayat yang ke-164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Apa yang dilakukan oleh Mazmur? Apa yang dilakukan oleh Daud? Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan.
7 kali dalam sehari. Apa yang dilakukan oleh pemazmur, apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Puji Tuhan. Kita berapa kali sehari? Lebih banyak kita pantengin WA, cari kantau, betul nggak? Lihat WA grup bisnis apa nih yang lagi in, betul? Anda yang tergabung dalam Fitub 7, bukan 7 kali, 10 kali dalam sehari harus nonton Fitub, saudara. Iya loh, saudara. Di gereja kita ada 2 orang yang sudah gold, gold yang level gold sama silver gold, level silver, saudara. Penghasilannya sudah di atas 20% dari penghasilan nasional, saudara. Dari penghasilan Fitub. Puji Tuhan, mereka luar biasa, saudara. Kita bangga dalam setiap pencapaian kita, saudara. Dalam mungkin Anda bisnis MLM, bisnis mungkin jualan apa. Anda begitu giat, betul nggak? Begitu antusias. Tapi bagaimana dengan pencarian kita kepada Tuhan? Apakah seperti giatnya kita mencari uang? Seperti giatnya kita, saudara, berbisnis? Daud, saudara, dia mengerti bahwa hidupnya karena kasih karunia Tuhan. Kalau dia diangkat jadi raja, itu karena anugerah, karena promosinya Tuhan. Amin. Anda hari ini harus paham, saudara. Anda bernafas, Anda diberkati, itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya Tuhan. Bawa hidupmu, saudara, untuk mengenal Dia lebih lagi. Yesus sudah mati, tubuhnya, darahnya Dia sudah berikan bagi kita. Waktu Anda mengangkat perjamuan Tuhan, saudara, itu bukan rotinan anggur biasa, tapi itu adalah tubuh dan darah Kristus. Apa yang kau perlukan hari ini untuk sebuah mujizat dalam hidupmu? Apa yang kau perlukan hari ini untuk sebuah kelepasan dalam hidupmu? Apa yang kau perlukan hari ini untuk sebuah kemerdekaan dalam hidupmu? Lewat korban tubuh Kristus dan darah Kristus. Seperti bangsa Israel, saudara. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Demikian hidup kita juga, saudara, dibebaskan dari semua kutuk sakit, penyakit, dan kemiskinan. Katakan amin. Sembilan tulah tidak mengubah keadaan, tapi tulah yang terakhir, saudara, di mana mereka menyembelih anak domba, korban Paskah. Mereka luput dari kematian. Tidak ada satupun dari umat Tuhan yang sakit lagi. Maka keluar dengan kesembuhan. Mereka keluar dengan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kalau hari ini mungkin ada dalam pergumulan, bisnismu mungkin hari ini dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Saya mau katakan, saudara, yang perlu kita percayai adalah pengorbanan Kristus. Agung kemarin sampaikan hari Kamis, saudara. Minggu lalu saya juga sedang rapat di Bandung, saudara. Kondisi daripada salah satu pendeta gembala BFA di Kalimantan, saudara, itu diambang kematian, saudara, karena terinfeksi COVID-19. Padahal zona hijau, clean, zona hijau, tidak ada yang terpapar. Rumah sakit puskesmas tidak ada yang terpapar. Tapi karena berlibur sempat, saudara, keluar kota. Waktu kembali, saudara, satu keluarga terinfeksi COVID-19. Khususnya gembalanya, bapak pendetanya, saudara, sudah disaksikan di WRC kemarin bagaimana nafasnya, saudara, itu mau diambil. Tapi Tuhan kembalikan lagi nafasnya. 2 kali, saudara, nafas yang mau diambil, Tuhan kembalikan lagi, saudara. Lewat apa, saudara? Lewat tubuh dan darah Tuhan. Dia deklarasikan setiap hari. Saya mau katakan, saudara,
hidup kita ini rentan dari segala-galanya. Rentan, saudara. Jangankan COVID-19, saudara. Keluar dari tempat ini, kalau nggak mundur hati-hati aja, saudara bisa ketabrak. Iya, betul. Nah, betul. Masuk itu mobil ke sini sudah lalu lalang begitu cepat sekali. Motor ada yang mau ngalahin, susah. Hidup kita rentan. Di setiap jalan ada truk dan sebagainya. Ada mungkin juga bajai, saudara, yang mengancam kita setiap waktu. Ya saudara, ada begitu banyak kan? Kita butuh perlindungan. Kita butuh kasih karunia. Kita butuh yang namanya saudara pemeliharaan yang sempurna. Rumah sakit, BPJS, asuransi tidak bisa mengcover keselamatan kita. Tidak bisa menjanjikan kesehatan kita. Tidak bisa menjanjikan juga kehidupan yang kekal buat kita. Tapi tubuh dan darah Kristus, Yesus, Dia sudah menjanjikan segala-galanya. Bangsa Israel keluar tanpa sakit penyakit, tanpa ada yang terikat dengan kemiskinan lagi, dengan kutuk. Mereka dibebaskan malam itu, saudara, dan mereka masuk ke negeri yang baru, saudara. Hidup mereka yang lama sudah berlalu, Mesir sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda yang sudah hidup dalam kehidupan yang baru, jangan lagi ingat-ingat Mesir. Mesir. Amin. Mesir aja. Kalau martabak Mesir masih enak, jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudara, melangkah dengan iman. Gereja kita sudah naik ke lantai 2, saudara. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, saya percaya saudara, ini adalah awal di mana kita akan mengalami penuaian besar. Amin. Semua yang kita perlukan satu persatu Tuhan sediakan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita semua jadilah bagian partner Tuhan, saudara, untuk melakukan kegerakan Tuhan yang dahsyat. Bawa jiwa-jiwa. Amin. Kalau buat bisnis kadang-kadang kita antusias ya, cari orang, cari klien, cari member, cari langganan. Betul nggak? Tapi bagaimana dengan Kristus yang buat kita? Cari jiwa yuk. Amin. Katakan haleluya. Apa yang dilakukan oleh Daud 7 kali dalam sehari? Dia memuji, dia tahu tanpa Tuhan I am nothing. Amin. Tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apa. Ya benar. Paulus, kita tahu seorang pembunuh, seorang yang pernah menjadi teroris umatnya Tuhan, saudara. Betul? Tapi apa yang terjadi dengan Paulus, saudara? Semuanya kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ayat ini sebagai ayat terakhir buat kita semua. Filipi pasal 3 ayat 10. 3, 2, 1. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ini yang Paulus mau. Biarlah jemaat BFA Cibubur dan Bekasi malam ini, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online, kita menjadi seperti Paulus. Kita mengenal Dia, kita mengenal artinya penderitaan bersama dengan Kristus, arti tubuh dan darah Kristus. Anda harus memahami ini, saudara, bukan hanya sebagai simbol atau peringatan,
Tapi Anda harus memahami ini, saudara, sebagai sesuatu yang Anda patut syukuri. Tanpa ini kita nothing, saudara. Tanpa Yesus kita nggak ada apa-apa. Katakan amin. Amin. Kalau Anda hari ini mau berharap untuk kesuksesan yang lebih, untuk berkat yang lebih, untuk terobosan yang lebih lagi, seperti Anda giat mencari pekerjaan, mencari klien, mencari member, ayo tambahkan juga kegiatan kita, kecintaan kita, rasa haus kita, rasa lapar kita untuk kita mengenal Dia. Amin. Katakan amin. Amin. Sekali lagi kita membaca ayat ini. 3, 2, 1. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Mari bantu berdiri bersama-sama. Shikalalabalabalabalabala. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan kita bersama-sama. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu. Tak berselangi bagiku. Bersama katakan, sungguh indah. Ambil perjamuan Tuhan malam ini. Seperti bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir, dituntun keluar, mereka membawa begitu banyak emas, perak, dan di antara mereka firman Tuhan katakan tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami luka-luka. Demikian juga dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Semua sakit penyakit, semua kemiskinan, semua kutuk, Tuhan sudah taklukkan di atas Yesus. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Firman Tuhan katakan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Shikalalabalabala. 3, 2, 1. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Pada malam waktu ia di sana ia mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah, ambillah, makanlah setiap kali kamu mengingat akan kematianku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Bagian tubuh Kristus mana yang kau perlukan? Saya percaya
malam ini terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan atas kami. Ambil makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan kita, saudara. Demikian sesudah makan yang mengambil cawan dan berkata, adalah cawan perjanjian baru yang dimakan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan-Aku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Darahnya tertumpah, darahnya menyelamatkan, darahnya membebaskan. Yang percaya di darah Kristus yang sudah tertumpah bagi kita semua, ambil minum di dalam nama Yesus. Sampah bisa dimasukkan ke dalam plastik yang tersedia. Mari ucapkan syukur kita. Mari sembah Dia. Ucapkan syukurmu kepada Dia. Buat tubuh dan darahmu, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih kami sudah dibebaskan. Kami adalah ciptaan yang baru. Kami sehat, kami kuat, kami makmur dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami bawa persembahan kami Tuhan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap kami semua dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita, ucapan syukur kita, persepuluhan kita, persembahan sewa gedung kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, taburan Anda adalah taburan yang luar biasa. Yang Anda tabur adalah di tempat yang subur. Dan itu akan kita terima tuaian itu bukan hanya 100 kali ganda, tapi juga 1000 kali ganda. Mari kita berdoa bersama-sama. 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan, dan saya menjadi kaya dengan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, ada kotak di depan 2, kanan dan kiri. Secara bergantian Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan Anda. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara ada persembahan secara online atau transfer dengan nomor rekening 5725312714 atas nama Selvi Toripa dan Andra. Nah, kemungkinan besar kita tanggal 2 Desember ini akan membuka rekening baru saudara ya. Karena Ibu Selvi sedang ada di Luwuk saudara, untuk operasional yang kita perlukan secara cepat.
tanggal 2 ini saya akan buka rekening baru bersama dengan Ibu Nana, Ibu Ratna, gitu ya, supaya saudara lebih mempermudah dalam operasional gedung gereja kita, saudara, yang akan kita bayar bulan Desember akhir ini dan juga Januari nanti, saudara. Saya percaya kita semua pasti apa yang kita butuhkan, pelayanan kita, gereja kita dan tempat ini Tuhan sudah sediakan. Amin. Bersyukur kita sudah naik ke lantai 2, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lihat, saudara, gedung ini begini besar, saudara, ya, bagus semua, saudara. Bukan hal yang mudah atau hal yang murah, saudara. Kita butuh dana yang besar, butuh dana yang banyak untuk pelebaran kerajaan Allah. Amin. Kita percaya, saudara, kita juga bisa membeli ruko ini. Amin. Lewat siapa? Lewat kita semua. Amin. Sebab hati kita bukan lagi melekat kepada harta, tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Ibadah raya minggu kita berjalan dengan luar biasa. Setiap hari Minggu ada 2 kali jam ibadah, jam 9 dan juga jam 5 sore. Ibadah Pondok Daud secara onsite hari Senin jam 10 pagi dan juga hari Sabtu doa puasa jam 10 pagi sampai jam 11. Online di Facebook setiap hari, saudara. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Kita akhiri hidup. Bukan akhiri hidup ya, akhiri ibadah kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Amin. Kau berkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua persembahan, ucapan syukur, ibadahmu, Tuhan yang membalasnya, Tuhan yang memberkatinya 100 bahkan 1000 kali ganda. Pulanglah, bawalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah, berkat kesejahteraan, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima bersama kata